informasi yang banyak di-highlight itu bukan informasi yang terbaik. Bukan informasi yang paling akurat. Tapi informasi yang paling dalam tanda kutip ngetop. Selamat datang di Rajut Astra. Oke, poin yang menarik adalah yang berguna tadi ya. Berguna dalam tanda kutip. Nah, ya. apakah cerminan sekarang ini ketika gelombang berita begitu banyak, sosial media terutama ya, yang kayaknya buruk semua ya, kayaknya buruk semua. Tetapi sebenarnya jangan-jangan memang berita bagus itu banyak sekali dan mungkin sangat berlimpah. Masalahnya yang jadi justru populer adalah berita-berita atau kabar-kabar di microblogging itu yang dianggap tadi berguna sehingga lebih banyak di-share orang. Sehingga berita bagus yang bejibun tadi justru tenggelam oleh 1-2 berita yang buruk. Itu penjelasan ilmiahnya kayak apa? Nah, apakah bisa dijelaskan secara teknis kayak gitu? Ya. Kalau zaman dulu fungsinya manusia yang memilah-milah ya. Lah sekarang manusia kalau suruh milah informasi segitu banyak nggak bisa kan. Jadi akhirnya mereka pakai komputer. Nah, komputer ini bagaimanapun juga bodoh. Diajarin oleh manusia untuk jadi pinter. Jadi komputernya dilatih oleh manusia, dikasih tahu, konten yang bagus, informasi yang bagus, dan yang layak ditunjukkan ke orang lain, yang harus mbok highlight, yang harus kamu taruh di tengah dan dibagikan untuk semua orang, itu adalah konten yang paling banyak dilihat oleh orang lain, yang paling banyak dibagikan oleh orang, yang banyak dituding atau disukai oleh orang. Jadi banyak dilihat, banyak dibagikan, banyak disukai. Ya, 3 ini. Berarti, dan setiap unsur ini selalu ada bobotnya berbeda, dan bobotnya ini selalu berubah. Ini namanya algoritma media sosial kan berarti kan. Nah, kalau bayangan saya, ini saya mungkin salah, tapi bayangan saya yang dibagikan itu selalu menjadi sebuah tanda yang paling tinggi, yang paling berat ini. Jadi kalau dibagikan tuh semakin banyak sebuah informasi dibagikan, maka informasi itu akan dibayangkan untuk tambah penting. Jadi komputer bakal mikir kalau satu informasi dibagikan lebih sering berarti ini lebih penting. Jadi dia ikut bagikan. Jadi ibaratnya kalau di tembok tadi ada orang 2 yang datang untuk bersih-bersih, lalu kelihatannya 2 orang lagi datang, 2 orang lagi datang, dan semua itu kelihatannya berusaha meng-highlight satu informasi itu, maka komputer itu akan datang dengan kekuatan yang masif untuk membantu orang-orang yang tadi meng-highlight informasi yang sudah mereka highlight tadi. Nah, ini bahaya, Mas. Bahaya banget ini. Nah, menariknya begini ya, yang meng-highlight itu kan akhirnya bukan hanya masyarakat biasa yang bukan sumber-sumber informasi yang dianggap terpercaya yang resmi. Hari ini ya kita tidak perlu menyebut siapapun, semua punya kontribusi rasanya, termasuk institusi resmi entah itu media massa, entah itu yang lain. Nah, itu yang bikin runyam. Betul, yang runyam itu begini, Mas. Jadi sekarang informasi yang banyak di-highlight itu bukan informasi yang terbaik, bukan informasi yang paling akurat. Tapi informasi yang paling dalam tanda kutip ngetop. Jadi, kalau dengan kata-kata yang sama tadi, semakin banyak satu orang bisa membawa teman-temannya untuk bantu bersih-bersih di sana, meng-highlight informasi yang punyanya dia tadi, maka semakin besar kemungkinan itu untuk komputernya itu datang dengan kekuatannya yang sedemikian masif untuk mengamplifikasi usaha orang tadi. Jadi nanti perubahannya eksponensial. Itu sebabnya kenapa kalau orang yang terkenal lalu ngomong, itu bobotnya lebih besar daripada orang yang nggak terkenal kalau ngomong, terlepas dari betul atau salahnya orang itu. Jadi informasi yang dipandang baik sekarang itu seringkali adalah informasi yang keluar dari orang yang lebih terkenal. Nggak peduli terkenalnya karena apa, Mas ya. Bisa karena terkenal hal-hal yang nggak beres, tapi asal terkenal, kalau dia ngomong, omongannya baik ataupun buruk, maka informasi itu akan semakin banyak ditonjolkan. Misalnya, Mas, sekarang ini ya, kalau kita melihat orang itu lebih respon kepada ketakutan. Ya bukan sekarang, dari zaman dulu orang itu
kebutuhan pertama adalah bertahan hidup. Sehingga ancaman terhadap kehidupan itu otomatis akan menjadi satu informasi atau satu hal yang paling dipandang penting oleh seorang manusia. Kalau misalnya kita melihat berita, ngomong contohnya misalnya tentang COVID. Nah, kalau berita ini negatif, artinya ngomong masalah hal-hal yang buruk-buruk tentang COVID, kabar-kabar buruknya, itu akan semakin banter, semakin kenceng keluarnya dibandingkan dengan berita yang baik. Kenapa? Karena orang akan merespon, membagikan, meng-highlight informasi buruk tadi untuk memperingati teman-temannya yang lain. Misalnya kalau ada bahaya, otomatis informasi yang sebenarnya niatnya baik ya untuk niatnya baik. Lah, masalahnya tadi informasi yang dibagikan tadi kalau benar itu oke. Tapi kan tidak selalu benar. Hal yang membahayakan kan bukan hanya pandemik ini. Kalau kita ngomongkan membagikan informasi bahayanya pandemik, it's okay ya, karena memang bahaya. Tapi kalau misalnya kita melihat sebuah masalah politik misalnya, Mas, ini yang paling runyam kan. Ada dua kubu yang berseberangan. Lalu kubu A merasa kubu B jelek. Setiap kali ada informasi tentang kubu B, yang membagikan justru kubu A. Ada informasi tentang kubu A yang membagikan kubu B. Lah, akhirnya yang menjadi kubu A terus, kubu B menjadi kubu B terus. Karena mereka ini tidak akan pernah berimbang. Tujuannya bukan mencari informasi yang benar. Tujuannya bukan mencari kebenaran. Tapi tujuannya itu untuk memperkuat apa yang sudah mereka percaya dalam dirinya sendiri. Nah, ini masalah. Nah, coba bayangkan. Kalau dengan seluruh orang yang segitu banyaknya, semua punya kekuatan yang sama, punya kesempatan yang sama untuk membagikan informasi itu. Lalu dunia kita tuh kayak tembok di pendopo tadi, dipenuhi dengan berbagai macam tulisan. Nah, setiap orang-orang ini tidak diajari bagaimana menulis dengan benar, tidak diajari etikanya bagaimana yang informasi seperti apa yang harus ditempelkan. Nggak diajari tanggung jawabnya dia itu seperti apa, karena dia merasa, ini kan ranah pribadi, aku mau nulis apa kan terserah. Tapi dia lupa, begitu ditempelkan di sana dilihat oleh semua orang. Dan dia nggak bisa ngontrol loh. Itu akhirnya dibagikan oleh siapa, ditunjukkan oleh siapa, dan apakah yang dibagikan dia tadi menjadi center of attention, itu nggak bisa dikontrol. Bagaimana rasanya, bagaimana akibatnya kalau semua orang itu tidak punya pemahaman yang baik, tidak memiliki satu pemikiran atau understanding yang tepat tentang pelaporan informasi itu tadi. Kan dunia ini jadi nggak karuan, Mas. Kalau bahasa kasarnya isinya kan sampah semua berarti. Rasanya begitu ya? Iya. Tetapi sebenarnya tadi sempat kita diskusikan juga bahwa kita sempat sepakat ya bahwa berita baik itu banyak. Nah, masalahnya mungkin literasi yang belum cukup ke masyarakat soal itu. Ya. Hai Prajut, temukan Rajut Asa juga di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sampai ketemu lagi para Prajut. See you!